Bumi Nusantara ini memang terkenal rawan gempa, baik tektonik karena gesekan lempeng bumi atau vulkanik karena aktivitas gunung berapi. Beberapa waktu lalu, gempa yang cukup kuat mengguncang beberapa daerah di Indonesia. Pertama, gempa berkekuatan 6,3 skala Richter mengguncang Malang dan sekitarnya. Berikutnya, giliran daerah barat daya Nias yang diguncang gempa sekuat 5 skala Richter. Dan terakhir, giliran daerah Indonesia Timur Papua terkena gempa berkekuatan 7,2 skala Richter. Hampir setiap tahun, kita menemukan berita tentang gempa bumi dengan skala yang cukup kuat. Memang seiring mendekatnya hari kiamat dan umur bumi yang semakin tua, gempa akan semakin sering terjadi. Hal ini mengingatkan kita pada sebuah hadis Nabi SAW tentang salah satu tanda semakin dekatnya hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat hingga banyak terjadi gempa bumi." Hadis riwayat Bukhari. Kita memang tidak pernah tahu kapan persisnya kiamat terjadi. Tapi berbagai kajian dan penelitian menunjukkan bahwa bumi semakin hari semakin tua dan semakin tidak stabil. Pergeseran iklim serta berbagai perubahan yang terjadi pada bumi semakin terasa dampaknya. Jazirah Arab yang tadinya sebagian besar merupakan padang pasir tandus perlahan menghijau, persis sabda Nabi SAW tentang akhir zaman. Peristiwa vulkanis yang terjadi di Hijaz pada tahun 654 Hijriah juga telah dinubuatkan oleh Nabi SAW. Begitu juga dengan tanah longsor dan gempa bumi. Semua perubahan alam ini menjadi bukti yang membenarkan nubuat Rasulullah tentang tanda hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Gempa bumi merupakan getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi. Di tanah air, frekuensi gempa telah meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini juga menjadi sinyalemen terhadap ancaman gempa besar di kemudian hari. Peningkatan ini semakin terasa sejak gempa dan tsunami di Aceh tahun 2004. Menurut Profesor Sri Widiantoro, pakar gempa dari Institut Teknologi Bandung, sejak tahun 1964 hingga tahun 2005, tercatat sebanyak 30.393 kali gempa bumi yang terjadi di seluruh Indonesia. Dahulu setidaknya tercatat 1.000 kali gempa, baik ukuran kecil, sedang maupun besar di tanah air. Namun sejak 2005, frekuensinya meningkat menjadi lebih dari 2 kali lipat. Gempa Aceh yang terjadi pada 2004 diyakini secara tidak langsung ikut memicu pergerakan di sepanjang zona subduksi lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia di pesisir barat Sumatera. Gempa itu juga memicu pergerakan di segmen patahan-patahan aktif di sepanjang Sumatera. Survei Geologi Amerika Serikat juga menyatakan bahwa sejak 1990, jumlah gempa bumi direkam oleh ilmuwan di seluruh dunia terus meningkat. Misalnya pada tahun 2004 ada sebanyak 31.201 gempa bumi. Jumlah ini hampir 2 kali lipat bila dibandingkan jumlah gempa pada tahun 1990. Hal yang sama juga dialami sendiri oleh negeri Paman Sam. Jumlah gempa bumi di Amerika Serikat selama 20 tahun terakhir telah meningkat drastis. Pada tahun 1990, Amerika Serikat mencatat gempa bumi 2.268 kali. Pada tahun 1999, jumlah itu telah meningkat menjadi 3.003 kali.
Kemudian pada tahun 2010 menjadi 8.390 kali gempa bumi. Sehingga dari tahun 1990 hingga 2010 terjadi peningkatan kuantitas gempa hingga 370%. Menurut para ilmuwan, jumlah gempa dalam beberapa tahun mendatang akan terus mengalami peningkatan. Inilah kebenaran sabda Rasulullah SAW yang diceritakan oleh sahabat beliau Salamah bin Nufail. Ia mengatakan, kami pernah duduk bersama Rasulullah SAW. Lalu beliau menuturkan hadisnya, dan sebelum kiamat ada dua kematian yang sangat dahsyat, dan setelahnya terjadi tahun-tahun yang dipenuhi dengan gempa bumi. Hadis riwayat Ahmad. Imam Ibnu Hajar mengatakan, telah terjadi banyak gempa di negeri-negeri bagian utara, timur, dan barat. Namun yang jelas bahwa yang dimaksud dengan banyaknya gempa adalah cakupannya yang menyeluruh dan terjadi secara terus-menerus. La haula wa la quwwata illa billah. Dalam satu abad terakhir, tercatat beberapa gempa dahsyat yang pernah menimpa umat manusia. Di antaranya gempa yang terjadi di Chile pada tahun 1960. Gempa dengan kekuatan 9,5 skala Richter ini mengakibatkan sekitar 1.655 orang tewas, ribuan lainnya luka-luka, dan jutaan orang kehilangan tempat tinggal. Gempa yang terjadi akibat melesaknya lempeng Nazca ke bawah lempeng Amerika Selatan ini memicu tsunami yang menewaskan 61 orang di Hawaii, 138 orang di Jepang, dan 32 orang di Filipina. Gempa ini merupakan gempa terbesar yang berhasil diukur manusia. Gempa bumi dengan kekuatan 9,2 skala Richter juga pernah terjadi di Alaska, Amerika Serikat. Gempa yang terjadi pada tahun 1962 ini memicu gelombang tsunami setinggi hampir 20 meter dan merenggut 128 korban jiwa. Kerusakan gempa terjadi di banyak kota. Getaran berlangsung selama 3 menit dan gempa pecah sepanjang sesar seismik aktif antara Amerika Utara dan lempeng Pasifik. Gempa dahsyat juga pernah terjadi di Indonesia, tepatnya di Banda Aceh dan lepas pantai barat daya Sumatera. Gempa berkekuatan 9,1 skala Richter ini merupakan gempa terbesar ketiga di dunia yang tercatat dalam sejarah. Gempa ini memicu tsunami setinggi 13 meter yang meluluh lantakkan sebagian besar provinsi Aceh dan beberapa daerah lainnya di utara Sumatera. Total korban jiwa diperkirakan mencapai 227.000 orang dan menyebabkan 1,7 juta orang mengungsi. Sebanyak 14 negara di Asia Tenggara dan Afrika Timur juga menerima kiriman gelombang tsunami yang disebabkan gempa Aceh ini. Pusat gempa ini terjadi akibat pelepasan tekanan dorongan antara lempeng daratan India dan Myanmar. Gempa besar yang juga terekam dalam sejarah pernah terjadi di Kamchatka Peninsula, Rusia pada tahun 1952. Gempa berkekuatan 9 skala Richter ini terjadi di lepas pantai timur Kamchatka dan memicu tsunami setinggi 13 meter. Tak hanya di Rusia, tsunami juga melanda Crescent City, California, Amerika Serikat. Memang tidak ada korban jiwa akibat gempa ini, tapi beberapa wilayah di Hawaii mengalami kerusakan properti yang kerugiannya diperkirakan mencapai $1 juta. Gelombang tsunami juga melemparkan kapal yang sedang berlayar di laut lepas ke tepi pantai, menghancurkan dermaga, dan memasuki jalan kota. Jepang juga merupakan wilayah yang rawan terkena gempa. Gempa dahsyat juga pernah mengguncang negeri matahari terbit ini pada tahun 2011 lalu. Gempa berkekuatan 9 skala Richter terjadi di pantai timur Pulau Honshu. Gempa ini juga memicu tsunami yang menewaskan 29.000 orang dan merusak beberapa reaktor nuklir milik Jepang. Gempa ini adalah gempa terbesar yang pernah terjadi di negara matahari terbit ini.
sebanyak 50 kali gempa susulan berkekuatan 6 skala Richter melanda Honshu. Getaran bumi besar ini disebabkan oleh dorongan lempeng di dekat palung Jepang, tepat di batas antara lempeng tektonik Pasifik dan Amerika Utara. Lempeng Pasifik mendorong masuk ke bawah lempeng Amerika Utara. Perubahan alam menjadi pemicu berbagai bencana menjelang hari kiamat, termasuk tanah longsor. Dengan bencana tanah longsor akan banyak manusia yang binasa tertimbun reruntuhannya. Rasulullah bersabda, akan terjadi pada akhir umatku ini tanah longsor, perubahan bentuk dan pelemparan. Aisyah berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami akan dibinasakan sementara masih ada orang-orang soleh di tengah-tengah kami? Beliau menjawab, betul, ketika kemaksiatan telah merajalela. Hadis riwayat Tirmizi. Bencana tanah longsor telah terjadi sejak dahulu. Bahkan ada beberapa bangsa yang Allah timpakan siksa dengan cara menenggelamkan mereka ke dalam bumi. Allah Ta'ala berfirman, maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 40. Menjelang hari kiamat, bencana ini semakin sering terjadi dan menelan korban yang semakin banyak. Untuk wilayah Indonesia saja, menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, sepanjang 2 tahun terakhir, bencana tanah longsor terjadi sebanyak 600 kali. Sebanyak 338 jiwa tewas akibat longsor sepanjang 2014 dan 46 orang tewas pada 2015. Korban terluka dalam 2 tahun terakhir sebanyak 221 orang dan rumah yang rusak berat mencapai 2.337 unit. Tanah longsor merupakan perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah. Material campuran tersebut bergerak ke bawah atau keluar lereng. Proses terjadinya tanah longsor biasanya diawali oleh air yang meresap ke dalam tanah yang akan menambah bobot tanah. Itulah sebabnya tanah longsor sering terjadi setelah hujan atau banjir. Selain erosi yang disebabkan aliran air permukaan atau air hujan, longsor juga dapat dipicu oleh sungai-sungai atau gelombang laut yang menggerus kaki lereng-lereng sehingga bertambah curam. Di samping itu, gempa bumi juga bisa menjadi sebab terjadinya tanah longsor. Selain itu, getaran dari mesin, lalu lintas, penggunaan bahan-bahan peledak, dan bahkan petir bisa juga menjadi penyebab timbulnya longsor. Dengan bencana longsor ini banyak orang-orang yang kemudian ditimbun tanah dan menemui ajalnya. Ditenggelamkan ke dalam tanah juga menjadi salah satu cara Allah menimpakan azab dan siksa kepada para pendurhaka. Kita mungkin ingat kisah Qorun, seorang Bani Israel yang Allah anugerahkan kekayaan, tapi ia malah kufur, sehingga Allah benamkan ia dan hartanya ke perut bumi. Tanah longsor yang merupakan tanda hari kiamat juga dikaitkan dalam hadis Rasulullah SAW dengan merebaknya maksiat. Ketika hingar-bingar musik mendominasi kehidupan dan minuman keras dipertontonkan terang-terangan, maka itulah saat-saat terjadinya longsor yang menjadi siksa dan azab bagi para pendosa. Rasulullah SAW bersabda, di akhir zaman nanti akan ada peristiwa di mana orang-orang ditenggelamkan ke dalam tanah, dilempari batu dan dirubah rupanya. Lalu seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin bertanya, kapankah hal itu terjadi? Beliau menjawab,
ketika para penyanyi dan alat-alat musik telah bermunculan dan telah diminum minuman-minuman keras. Hadis riwayat Tirmizi. Sementara dalam riwayat lainnya, Ibnu Majah juga menceritakan dari Abu Malik Al-Asy'ar, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh sekelompok manusia dari umatku akan meminum khamar. Mereka menamakannya dengan selain namanya. Alat musik dimainkan di atas kepala-kepala mereka. Allah menenggelamkan mereka ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Peristiwa bencana alam yang tak kalah dahsyat dan sudah pernah terjadi adalah keluarnya bola api yang sangat besar sekali di Hijaz. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga keluar api dari tanah Hijaz yang menerangi leher-leher unta di Busra. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hijaz merupakan wilayah di sebelah barat Laut Arab Saudi, Jeddah, dan dua kota suci Mekah dan Madinah merupakan bagian dari wilayah ini. Sedangkan Busra adalah kota di selatan Suriah. Busra merupakan tempat bersejarah bertemunya Nabi Muhammad muda dengan seorang pendeta yang mengetahui tanda kenabiannya. Peristiwa keluarnya bola api di Hijaz yang bias cahayanya sampai ke Busra telah terjadi pada pertengahan abad ke-7 Hijriah, tepatnya pada tahun 654 Hijriah. Bola api tersebut sangat besar, dan para ulama yang hidup pada masa itu memberi kesaksian tentang kedahsyatan peristiwa tersebut. Beberapa di antara para ulama yang menuturkan peristiwa ini yaitu Imam Ibnu Katsir, Imam An-Nawawi, dan Syekh Syihabuddin Abu Syamah. An-Nawawi dan Abu Syamah yang merupakan sejarawan dan ahli hadis yang menjadi saksi hidup dari peristiwa itu. Abu Syamah menceritakan gambaran yang terjadi. Peristiwa dahsyat ini terjadi pada malam Rabu, hari ketiga Jumadil Akhir, tahun 654 Hijriah. Pertama-tama terdengar suara menggelegar seperti petir yang sangat keras, disusul dengan gempa dahsyat. Gempa ini memporak-porandakan rumah dan bangunan. Gempa susulan terus terjadi sampai 2 hari berikutnya. Kemudian muncul bola api raksasa di bukit dekat bekas pemukiman Bani Quraidah. Abu Syamah merasa bahwa bola api itu akan menimpa mereka. Bola api itu sangat besar, seperti keluar dari 3 menara. Api itu kemudian mengalir melewati lembah dan sampai di lembah Jaza. Api itu memotong jalan haji orang Irak dan terus merambat sampai di bukit dan tertahan. Padahal kami sangat khawatir api itu akan sampai ke pemukiman. Sementara di sebelah timur keluar lidah dan gumpalan api yang melahap batu-batu. Inilah salah satu contoh dari apa yang disebutkan Allah Jalla Jalaluh. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia adalah iring-iringan onta yang kuning. Al-Quran Surah Mursalat ayat 32 dan 33. Dalam kisah tersebut, Abu Syamah juga menceritakan bahwa penduduk Madinah segera bertaubat dan meminta ampun dari dosa mereka. Mereka yakin apa yang disabdakan Rasulullah SAW telah terbukti pada hari itu. Sementara Ibnu Katsir juga menceritakan bahwa Qadhi Sadruddin Al-Hanafi bercerita, bapakku Syafiuddin, seorang guru madrasah di Busra, bercerita kepadaku bahwa pada waktu muncul api di pagi hari, mereka melihat punggung-punggung unta terkena bias cahaya api itu. Begitu dahsyatnya bola api yang mirip kembang api raksasa ini, sehingga cahayanya benderang menyinari cakrawala seperti matahari. Selama berhari-hari bola api ini terus bermunculan tanpa henti dan bertambah banyak. Kini malam-malam di kota suci Madinah pun berubah menjadi seterang siang hari. Cahaya terang itu bahkan bisa disaksikan dengan jelas dari Taima dan Mekah, padahal keduanya berjarak lebih dari 300 km dari sumber bola-bola api ini. Di masa kini, kita mengetahui apa yang dihadapi orang-orang Madinah saat itu adalah lava panas yang berasal dari letusan gunung berapi.
Letusan Madinah bersumber pada sebuah retakan di segmen kerak bumi berbelas kilometer sebelah tenggara kota suci Madinah. Dari retakan itu menyembur magma basaltik hingga puluhan meter ke udara. Sejumlah gundukan mengerucut yang membukit pun terbentuk di sepanjang retakan ini. Magma encer itu lantas mengalir sebagai lava menyusuri kontur rupa bumi setempat menuju tempat-tempat yang lebih rendah. Pada puncaknya, lava panas ini pun terkumpul demikian rupa, laksana danau lava berkedalaman 3 meter yang membentang sepanjang 23 kilometer. Saat ini sisa-sisa magma ini disaksikan di arah barat, utara, dan timur kota Madinah. Sejauh mata memandang hanya nampak bukit-bukit tandus kehitaman. Inilah peninggalan peristiwa dahsyat yang menimpa Hijaz. Perubahan alam yang juga menjadi tanda kiamat adalah tanah Arab kembali hijau, penuh dengan tumbuhan dan sungai. Dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan tiba hari kiamat hingga tanah Arab kembali hijau, penuh dengan tumbuhan dan sungai-sungai." Hadis riwayat Muslim. Jazirah Arab yang kita kenal merupakan sebuah hamparan padang pasir nan tandus dan gersang. Tapi kondisi ini akan segera berubah. Padang pasir yang gersang secara perlahan akan menjadi hijau, ditumbuhi kebun-kebun, hutan, dan dialiri sungai-sungai. Dan dijelaskan juga bahwa keadaan ini pernah terjadi. Tentang hal ini, Profesor Michael Petraglia dari University of Oxford dalam sebuah penelitiannya yang berjudul Scientists Explore an Ancient Network of Rivers and Lakes in the Arabian Desert, ia menceritakan bahwa ia sampai pada kesimpulan ternyata gurun pasir yang gersang tersebut menyembunyikan jaringan sungai yang luas di bawahnya. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah ini sebelumnya pernah dipenuhi dengan berbagai kehidupan, organisme, dan hutan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Profesor Alfred Kroner, seorang ahli geologi terkemuka dunia, mengungkapkan masa depan semenanjung Arab. Dia mengatakan bahwa era salju baru saat ini telah dimulai. Sekarang salju di kutub utara sedang merangkak, bergeser perlahan-lahan ke arah semenanjung Arab. Pada saat itu iklim dataran Arab berubah dan menjadi salah satu daerah yang paling subur dan hijau di muka bumi. Tanda-tanda ini mulai terlihat dengan turunnya salju di daerah Tabuk dan daerah lainnya dalam beberapa tahun terakhir. Tabuk merupakan salah satu lokasi perang yang pernah terjadi di zaman Rasulullah. Hampir seluruh wilayah Arab Saudi merupakan daerah gurun pasir yang sangat panas. Matahari bersinar sepanjang hari. Turunnya salju menjadi suatu fenomena alam yang langka. Dan tanda ini semakin jelas dengan isyarat Nabi SAW pada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu saat perang Tabuk. Beliau berkata kepada Mu'az bin Jabal, "Hampir saja wahai Mu'az, seandainya umurmu panjang, niscaya engkau akan melihat tempat ini dipenuhi dengan kebun-kebun." Hadis riwayat Muslim. Salju adalah merupakan sumber komponen utama bagi terbentuknya tumbuhan dan sungai di dunia. Saat ini di jazirah tanah tandus Arab, tidak terkecuali di Tabuk, Palestina, bahkan di Gurun Sahara, sudah mulai dipenuhi dengan tumbuhan hijau dengan turunnya hujan salju. Pemirsa Khazanah, itulah beberapa bencana dan perubahan alam yang terjadi menjelang hari kiamat. Semua itu tentunya menjadi peringatan bagi kita bahwa semakin hari tanda-tanda kiamat semakin nyata. Dan sebelum kiamat besar, sesungguhnya kita memiliki kiamat masing-masing, yaitu kematian. Sebuah kiamat yang kita tak pernah tahu kapan ia menyapa kita. Semoga Allah memudahkan kita menghadapi kiamat kita masing-masing. Amin ya Rabbal Alamin.
Terima kasih atas perhatian Anda dan mohon maaf bila ada salah kata dalam episode ini. Akhirul kalam, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.